Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Dwi Sabilia dengan NIM 2023 011108000087. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan video YouTube yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan. Yang pertama ada definisi. Kenapa sih muncul istilah kurikulum? Karena di dalam pendidikan, istilah kurikulum diambil dari istilah kuril dan kurere yang berasal dari bahasa Yunani. Yang diartikan bahwa kurir kurere itu sebagai seorang pelari yang menempuh jarak dari start sampai finish. Dari analogi tersebut, kita pindahkan konsep kurikulum menjadi sebuah serangkaian mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah. Kemudian kurikulum berkembang menjadi lebih luas lagi, bahwa kurikulum itu bukan sekedar perangkat pelajaran, tetapi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh sekolah, baik guru dan tenaga pendidik lainnya, yang tujuannya untuk mengangkat kompetensi peserta didik dan penguasaan dari sekolah. Dan yang kedua ada komponen utama. Ada beberapa komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama, hakikat kurikulum sebagai tujuan, di mana tujuan untuk mencapai visi atau kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua ada hakikat kurikulum sebagai aktivitas, yang dimana pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah arahan bimbingan guru dan sekolah. Dan yang ketiga ada hakikat kurikulum sebagai alat evaluasi. Sebagai evaluasi untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun dan kemudian dilihat efektivitasnya. Dinilai apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau mungkin juga perlu yang diperbaiki. Dan yang ketiga ada fungsi kurikulum, di mana fungsi kurikulum tidak hanya untuk peserta didik, tetapi untuk guru, untuk pengajar, sekolah, pengelola pendidik, dan bagi masyarakat. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi pengelola pendidik atau lembaga sekolah, yang mana kurikulum menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sekolah itu tidak hanya belajar, tetapi juga kita mengarahkan siswa memperoleh sejumlah kompetensi, dari kompetensi kepribadian, sosial, akademik, dan juga keterampilan. Yang kedua ada fungsi kurikulum bagi guru. Tentu saja fungsi tersebut sebagai acuan untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian guru juga harus membuat rencana yang biasa disebut silabus dan RPP. Itu merujuk bagian dari dokumen kurikulum. Itu menjadi panduan bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi kurikulum bagi siswa. Terkait dengan fungsi adiktif, di mana siswa dapat menyesuaikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan fungsi seleksi, di mana siswa dapat menentukan ruang lingkup proses pembelajaran tersebut. Dan yang lebih penting, fungsi individual, bahwa kemampuan belajar itu dapat mengangkat minat bakat siswa sehingga dapat digali dan diciptakan oleh sekolah dan diberikan treatment sehingga dia dapat membentuk sosok manusia yang dapat memunculkan minat dan bakatnya. Dan yang keempat, hakikat kurikulum dari peranan kreatif. Kurikulum ini prinsipnya pendidikan itu ingin menggali potensi-potensi siswa yang ada dalam dirinya, karena di dalam proses pendidikan kita mengenal intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bisa mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan itu bicara peranan kurikulum sebagai fungsi konservatif, kreatif, dan kritis. Fungsi kritis, bahwa kurikulum dapat menghadirkan satu hal yang inovasi jika terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
teknologi. Bagaimana guru dapat memasukkan ilmu pengetahuan sebagai kurikulum dan dikritisi, harus dipilah, difilter, dan ditentukan mana yang sesuai dengan peserta didik. Dan yang terakhir ada peran pendidikan. Pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik, karena kurikulum adalah jantung sebuah proses pendidikan. Kurikulum merupakan panduan yang harus kita jadikan sebagai patokan dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri. Sehingga apa yang kita rencanakan bisa kita lihat hasilnya ketika sudah kita laksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.